begitu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Ya teman, rasa gelisah tetap menyelimuti hati Ibu Sipi Sosomalin di kampung halaman. Lalu kemudian ibunya mengirimkan seekor kerbau yang bernama Horbo Sisapang Nawalu. Ketika kerbau itu sampai, Punsang Mataniari memanggil Sipi Sosomalin palsu untuk mengiring kerbau itu ke kandang. Akan tetapi saat dia mendekati kerbau itu teman, maka mengamuklah kerbau itu. Dan hampir saja menanduk Sipi Sosomalin palsu. Dengan kejadian itu, Punsang Mataniari semakin menyadari bahwa ada yang tidak beres di antara Sipi Sosomalin dan si Papa Humal. Kemudian Punsang Mataniari memanggil si Papa Humal untuk mengiring kerbau tadi. Pada saat si Papa Humal mendekat, kerbau ini langsung mendekat seperti bersujud. Ya, kedatangan kerbau itu adalah isyarat bagi Sipi Sosomalin asli bahwa kerbau itu sengaja dikirim oleh ibunya untuk menolongnya. Singkat cerita, ia menggembalakan kerbau itu di sawah. Tanpa sengaja, dia membuka tanduk kerbau itu. Dan ternyata di dalamnya terdapat berbagai jenis alat musik dan perhiasan kerajaan. Lalu teman, sementara kerbau itu membajak sawah, Sipi Sosomalin asli memainkan alat-alat musik tadi. Terdengarlah suara yang sangat merdu, sehingga banyak burung yang terbang di angkasa turut bernyanyi ria. Ya, pada siang hari datanglah putri Punsang Mataniari untuk mengantar makanan si Papa Humal. Setelah dekat, dia sangat terkejut teman, mendengar musik yang sangat merdu yang diiringi oleh kicau burung yang bertengker di atas dahan. Dan ternyata yang memainkan alat musik tersebut adalah si Papa Humal. Lebih terkejut lagi teman, pada saat dia memperhatikan bahwa kerbau tersebut membajak sawah tanpa digembalakan si Papa Humal. Dengan rasa gugup dan ketakutan, si Papa Humal menerima makanan itu dari putri Punsang Mataniari. Iya teman, karena rasa curiga putri Punsang Mataniari pamit seolah-olah pulang ke rumah. Akan tetapi, dia bersembunyi di balik sebuah pohon besar untuk mengamati dari dekat tindak tanduk si Papa Humal. Si Papa Humal merasa bahwa putri Punsang Mataniari sudah jauh. Lalu diambilnya nasi tersebut dan ditaburkannya untuk makanan burung yang ada di sekitarnya. Kemudian dia merogoh kantongnya dan mengambil sebuah benda kecil yang disebut punggah haumasan. Iya teman, punggah haumasan ini kemudian dicium dan dijilat. Lalu seketika itu juga dia kenyang dan sebagaimana layaknya makan nasi. Dan ternyata teman, selama ini pun putri Punsang Mataniari sudah curiga. Karena sepengetahuannya si Papa Humal tidak pernah makan, tetapi tetap selalu merasa kenyang. Menyaksikan semua apa yang terjadi, putri Punsang Mataniari cepat-cepat menemui dan memberitahukan apa yang dia lihat kepada ayahnya. Dan ayahnya pun semakin yakin bahwa si Papa Humal yang dijadikan pembantu adalah Sipi Sosomalin. Sementara itu teman, si Papa Humal yang mengaku Sipi Sosomalin semakin mendesak pamannya agar dia dikawinkan dengan putri pamannya. Hingga pada suatu hari, pamannya mempertanyakan kepada putrinya yang paling sulung agar berkenan menerima si Papa Humal yang mengaku sebagai Sipi Sosomalin menjadi suaminya. Akan tetapi yang sulung menolak permintaan itu teman. Kemudian Punsang Mataniari menawarkan kepada anak perempuannya nomor 2 dan ternyata putrinya itu bersedia. Lalu melalui upacara adat, mereka pun dinikahkan.
Ya, putri sulung Punsang Mataniari meminta kepada ayahnya untuk menggelar upacara dengan membunyikan seperangkat musik serta mengundang semua pemuda, yaitu anak raja-raja yang berada di sekeliling kampungnya. Ya, tujuannya adalah agar ia bisa memilih salah satu dari antara mereka untuk menjadi suaminya. Acara sudah digelar, akan tetapi tak seorang pun dari pemuda itu berkenan di hati putri Punsang Mataniari. Namun di luar dugaan, tiba-tiba seorang pemuda penunggang kuda yang berpakaian kerajaan tiba-tiba muncul di pesta itu, teman. Semua orang tercengang, dan seketika itu pula pemuda itu meninggalkan pesta tersebut. Dengan kehadiran pemuda itu, sang putri mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sangat tertarik kepada pemuda tersebut dan meminta kepada ayahnya agar dia menyuruh para pengawal untuk mencari asal pemuda tersebut. Para pengawal pun mengikuti jejak pemuda tadi, dan akhirnya mereka pun tiba pada suatu tempat, yaitu tempat si Papa Humal yang mengembalakan ternaknya. Para pengawal pun heran, sebab tidak ada tanda-tanda si Papa Humal adalah lelaki yang baru saja tadi hadir di pesta tersebut. Karena setelah sampai di gubuknya, si Papa Humal langsung menukar pakaiannya seperti semula. Dan pakaian kebesaran yang tadi dikenakannya adalah pemberian ibunya yang dikirimkan melalui kerbau tadi ia sembunyikan. Pengawal kemudian kembali dan melaporkan kepada Punsang Mataniari bahwa mereka tidak menemukan jejak pemuda itu. Dengan hati tidak sabar, Punsang Mataniari kemudian memanggil si Pisoso Malim serta bertanya apa yang pernah terjadi antara mereka berdua. Karena Punsang Mataniari mengancam akan membunuh apabila dia berbohong, maka si Pisoso Malim mengaku dengan terus terang apa yang telah dia lakukan terhadap si Papa Humal. Dengan perasaan berang, sebenarnya Punsang Mataniari ingin menghukum si Papa Humal. Akan tetapi karena Punsang Mataniari sadar bahwa si Papa Humal telah terlanjur menjadi menantunya, sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga oleh karena si Papa Humal telah menyadari kesalahannya. Iya teman, merasa hidupnya terancam, keesokan harinya pagi-pagi buta, si Papa Humal melarikan diri beserta istrinya yang menurut cerita berangkat menuju Sumatera Timur. Maka pada saat itu juga teman, Punsang Mataniari memerintahkan para pengawal untuk menjemput si Papa Humal dari tempatnya dan membawanya menghadap Punsang Mataniari. Pada saat itu juga diketahuilah si Papa Humal yang sebenarnya adalah si Pisoso Malim, karena ia menceritakan semua yang terjadi sejak diberangkatkan ibunya 7 tahun yang lalu, yang akhirnya mendapat malapetaka atas ulah licik si Papa Humal yang sebenarnya. Dengan perasaan sedih teman, pamannya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah menjadikannya selama 7 tahun sebagai pembantu. Ya, suasana berubah menjadi haru. Singkat cerita teman, pamannya mengutarakan bahwa ia ingin menjadikan si Pisoso Malim sebagai menantunya. Pada awalnya si Pisoso Malim menolak, akan tetapi setelah ia pertimbangkan masak-masak, akhirnya dia menerima tawaran pamannya. Dan pesta perkawinan pun dilaksanakan dengan menggelar upacara adat. Ya, si Pisoso Malim akhirnya menikah dengan putri pamannya sesuai dengan keberangkatannya untuk menemui pamannya Punsang Mataniari 7 tahun yang lalu. Singkat cerita, ia beserta istrinya meninggalkan Rurasi Lindung dan kembali menemui ibunya di kampung halamannya yaitu Kampung Uluan, dan mereka pun hidup bahagia. Nah teman, diceritakan lebih lanjut, Opu Pisoso Malim Dolosaribu dari seorang marga Dolosaribu Poporan dari Silahi Sabungan. Iya teman, si Pisoso Malim punya tempat khusus dalam legenda Batak Toba. Lebih lanjut teman, dari beberapa sumber Poparan atau keturunan Silahi Sabungan menulis mendapatkan bahwa Opu si Pisoso Malim adalah seorang yang sangat penting bagi marga Sinaga, merujuk Hatoguan sebagai huta atau kampung marga Sinaga atau keturunan Raja Lontung. Dilihat dari fakta bahwa marga Sinaga sendiri memelihara dan merawat makamnya di Hatoguan Palipi, Kabupaten Samosir.
Sementara terdapat cerita pula dari beberapa pihak bahwa Opu Sipiso Somalim adalah seorang Panglima Sisingamangaraja I atau Opu Manguntal yang gugur menyerang Lotung dengan pasukan yang disertai seekor gajah. Versi lain mengatakan bahwa Sipiso Somalim adalah menantu dari Marga Silaban, di mana Silaban yang termasuk marga Sihombing adalah anak Boru atau pihak pengambil perempuan dari klan Lontung, sering juga disebut Halontungan. Dalam hal ini, Opu Piso Somalim meninggal dan membela Lontung. Sepeninggal beliau, berkuranglah luas batas wilayah Lontung. Nah teman, itu tadi adalah legenda Opu Piso Somalim Dolok Saribu Hatoguan Samosir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.